Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk hari ini saya akan menjelaskan dasar-dasar kelistrikan pada mapel PKKR, yaitu pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bapak Muhammad Wahyu Fikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen dasar yang sangat penting pada kelistrikan, ya, terutama di mapel PKKR. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjabarkan dulu pada mapel PKKR. Ya. Di sini meliputi pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Berarti di sini akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan di kendaraannya, yaitu mobil, bukan di sepeda motor. Intinya sih sama, cuma ya konstruksinya saja yang berbeda. Pada kelistrikan ini nanti ada dibagi beberapa jenis atau beberapa bagian, yaitu untuk secara globalnya dibagi dua bagian, yaitu ada kelistrikan mesin sama kelistrikan bodi. Ini nanti sebelum saya jabarkan panjang lebar itu, kalian harus paham dasarnya dulu. Sebelum kita saya jelaskan satu persatu, ini akan saya perlihatkan barang-barangnya, sudah saya tampilkan juga supaya lebih jelas, ya, juga supaya lebih paham. Jadi tidak hanya ngomong nanti kan kurang begitu real. Ya, untuk komponen dasar kelistrikan. Yang pertama, pada dasarnya yaitu komponen dasar kelistrikan, yang pertama ada baterai, kemudian ada kabel kelistrikan, ada kunci kontak, kemudian ada fuse atau sekring, ya, selanjutnya ada relay. Itu komponen yang sangat penting, semua sistem pasti akan memakai semuanya. Yang pertama yaitu baterai. Nah, ini namanya baterai, ya. Kalau menyebutnya orang di bengkel itu dengan disebut aki. Nah, ini baterai ini dengan kapasitas sekitar 36 ampere. Jadi ada beberapa jenis baterai, ya. Semakin besar baterai itu semakin ampernya semakin besar. Nah, kalau ini tegangannya 12 volt, juga ada yang 24 volt, biasanya dipakai di kendaraan-kendaraan diesel. Itu pakainya agak besar karena juga memutarkan mesin yang besar. Baterai ini sendiri ada dua terminal, ya. Yang pertama ada terminal positif, yang keduanya ada terminal negatif. Nah, ini sangat penting karena di sini tuh di kelistrikan kendaraan itu pakai arusnya DC, ya, bukan arus AC. Ya. Kalau arus AC itu arus yang digunakan di instalasi rumah-rumah. Maka dari itu di sini harus dipahami antara terminal positif dan negatif. Kalau kebalik nanti akan terjadi hal-hal yang fatal. Itu biasanya disebut kejadian korsleting, ya, atau hubungan arus pendek. Ya, itu yang saya jelaskan dari baterai, ya. Nanti untuk pemeriksaannya kita bisa lanjut ke video berikutnya untuk cara pemeriksaan baterai. Itu ya sudah bisa dipahami, ya, untuk baterai. Selanjutnya kita lanjut ke kabel. Nah, ini mungkin sudah umum, ya, di tempat-tempat di rumah juga banyak seperti ini atau komponen seperti ini. Ini namanya kabel kelistrikan, ya. Fungsinya untuk apa ini kabel ini? Nah, kabel ini fungsinya untuk menyalurkan arus nanti dari baterai ke komponen-komponen kelistrikan. Kabel ini juga banyak macamnya atau berbeda-beda. Itu bisa kabel untuk ampere yang besar dan ampere yang kecil sesuai kegunaannya. Nah, jadi jangan sampai keliru, misalnya ampernya besar kalian kasih kabel kecil, ya, nanti cepat hangus. Itu bentuk sebaliknya, kalau ampernya kok kecil kalian kasih kabel yang besar, juga sama, nanti arusnya tidak bisa mengalir dengan baik. Itulah kalian juga harus bisa memahami. Nanti ada perhitungannya jenis-jenis kabel, berapa ampere, harus memakai kabel yang di sini, ya, tembaganya itu besar atau kecil. Nah, di kabel ini juga ada dua komponen. Nah, saya jelaskan lagi. Di dalamnya ini ada namanya konduktor, yang di luar ini, ya, atau karet ini namanya isolator. Apa itu konduktor dan isolator?
konduktor sendiri itu fungsinya untuk menghantarkan arus listrik. Begitu sebaliknya, isolator itu fungsinya untuk supaya tidak bisa menghantarkan listrik ya. Di sini lapisan isolator ini supaya apa? Melindungi tembaga ya. Nah, itu juga sebagai hambatan atau resistor juga. Maka semakin besar isolator juga resistornya akan semakin besar. Gitu. Yaitu untuk komponen kabel ya. Jadi jenisnya juga banyak, tidak ini saja, ada kabel yang double ya, ada yang kabel lebih kecil lagi untuk komponen tuliskan yang kecil, ada lebih besar lagi, biasanya digunakan di kabel starter. Sampai sini bisa dipahami ya, ini untuk kabel listrikan. Yang selanjutnya, nah ini yang paling penting, biasanya digunakan untuk switch utama atau biasanya disebut kunci kontak atau switch. Di sini kunci kontak ini, nah ini yang model konvensional, model kendaraan lama. Di sini ada 3 kabel. Nah, sebelum saya jelaskan ininya apa saja kabel, saya jelaskan fungsinya dulu. Fungsi kunci kontak yaitu berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke komponen-komponen kelistrikan. Ya, jadi dari baterai utama menuju ke kunci kontak dulu, selanjutnya akan mengalir ke komponen-komponen yang akan dioperasikan atau dijalankan. Di sini ada 3 kabel ya, saya jelaskan. Kabel apa saja ini? Nah, ini ada warnanya kuning, hitam, ada merah hitam, kemudian ada hitam putih. Saya jelaskan dari awal ya. Ini yang pertama ada merah hitam. Nah, ini kabel B atau kabel positif baterai. Jadi dari baterai ini langsung menuju ke kabel merah hitam ini. Fungsinya untuk mengalirkan arus dari baterai menuju ke kunci kontak. Selanjutnya dia akan keluar ke ini hitam putih. Nah, ini namanya kabel IG. Kabel IG ini untuk apa? Kabel IG ini digunakan berfungsi untuk mengalirkan arus dari baterai ke kunci kontak, kemudian dialihkan ke sistem-sistem pengapian atau juga bisa sistem listrik. Digunakan juga ke komponen-komponen listrikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kuning hitam. Kuning hitam ini yaitu kabel ST atau disebut kabel starter. Jadi digunakan untuk menghidupkan putaran awal mesin atau menghidupkan sistem starter. Jadi dari kunci kontak ini dia akan ke sistem starter tersebut supaya starter bisa. Jadi ada 3 kabel, yang satu tadi B, yang satunya hitam merah ini IG, yang satunya kuning hitam ini kabel ST. Tapi biasanya itu ada juga yang 4 kabel. Yang 4 kabel yang satunya itu apa? Kira-kira adakah yang tahu? Kalau ada satu lagi kabel, nah itu biasanya kabel ACC. Apa itu ACC? ACC yaitu aksesoris. Fungsinya untuk apa? Nah, itu untuk mengalihkan arus listrik ke sistem aksesoris pada kendaraan. Sistem aksesoris pada kendaraan itu sangat banyak sekali. Ada sistem power window, sistem power mirror, kemudian wiper, laser, apa itu semua. Nah, nanti kita jelaskan ke video berikutnya. Bisa dipahami ya sampai sini. Nah, ini kunci kontak. Kita lanjut ke komponen selanjutnya, komponen dasar kelistrikan selanjutnya. Yaitu ada sekring atau fuse. Ya. Fungsinya untuk apa ini sekring? Nah, sekring ini digunakan sebagai pengaman. Ya. Tadi kan saya jelaskan kalau terjadi hubungan arus pendek itu akan terjadi konsleting. Nah, makanya di sini ada namanya komponen fuse atau sekring sebagai pengaman. Jadi jika ada hubungan arus pendek, nanti fuse ini akan putus, ya, akan putus sehingga tidak akan merusak komponen kelistrikan yang lain. Jadi tidak terlalu fatal. Kalau ini kan harganya murah, jadi tidak. Kalau sampai yang putus lampunya atau komponen lain kan mahal. Jadi supaya
juga meminimalisir efisien dana supaya tidak untuk perbaikan dana. Jadi fungsi sekring ini ya sebagai pemutus hubungan arus listrik secara otomatis ketika ada hubungan arus pendek atau konsleting. Itu fungsinya dari fuse. Nah, ini ada fuse besar sama kecil. Nah, ini digunakan untuk kendaraan konvensional yang mobil-mobil dulu ya, mobil yang sudah tua yang tahun-tahun lama. Kalau yang ini yang mobil sekarang kecil, nah, kendaraan injeksi ya, mobil sekarang seperti yang di belakang saya ini ya, itu dia pakai fuse yang kecil. Bisa dipahami sampai sini ini sekring ya. Jadi ini sekring ini juga ada beberapa jenis ya, jenisnya sesuai nih. Ada angkanya di belakang sini hanya ada 15 ampere ya, kemudian ini juga sama 15 ampere, ada yang 10 ampere, ada yang 20 ampere, 25 dan sampai seterusnya. Semakin besar arusnya, kuat arusnya ya, ampernya, maka kita harus juga pakai sekring yang besar. Kalau tidak sesuai nanti akibatnya juga fatal. Maksudnya gimana? Nanti kalau seharusnya 15 ampere harusnya yang lewat, kamu kasih sekring 10 ampere, berarti kan kurang besar. Nanti akibatnya apa? Sekring mudah putus. Begitupun sebaliknya, ketika sekring ini kalian kasih yang besar ya, padahal arusnya hanya 10 ampere misalnya, sekringnya 25 ampere, nanti juga sama, arus yang mengalir kurang kuat. Karena apa? Ini terlalu besar ampere pada ya, hasilnya nggak masalah, nanti akibatnya sekring tidak. Nah, kita lanjut ke komponen relay. Nah, ini komponen relay. Komponen relay ini fungsinya sendiri untuk apa? Komponen relay ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan dan juga bisa memperbesar tegangan. Biasanya setelah dari sekring, dia akan menuju ke lampu. Nah, itu melewati relay dulu. Ya, nah, di relay itu nanti arus akan distabilkan atau tegangan akan distabilkan. Ya. Jadi tegangan ini akan distabilkan dan juga diperbesar sehingga arus yang mengalir ke lampu itu dia tetap stabil, nah, tidak naik turun. Juga sebagai pengaman juga, misalnya ada hubungan arus pendek, nanti yang rusak relaynya dulu, bukan langsung komponen ke listrikannya yang utama. Itu fungsi relay secara umum. Untuk relay ini sendiri ya ada jenisnya. Nah, ini dari kamu lihat bentuknya ya, ini ada kakinya ada 5, ini ada 4 ya, bentuknya juga beda, ini lebih besar, ini lebih kecil. Kalau ini digunakan di kendaraan konvensional, kalau ini digunakan di kendaraan EV atau injeksi yang kendaraan mobil sekarang pakainya relay yang kecil. Nah, itu kakinya ada 4, ada 5, maksudnya gimana Pak? Pasti kan ada pertanyaan dari kalian. Ya, ini saya akan jelaskan juga sekalian. Di sini ada kaki 5, ini ada kaki 4. Ya. Pada dasarnya semua relay itu sama. Di sini ada beberapa terminal, ya, atau ada nomornya. Kalau kamu nggak paham terminal ya, nah ini ada nama kakinya, angka apa ini jenis kakinya, terminal berapa. Nah, ini yang pertama ada terminal 30, ya, ingat-ingat yang pertama 30, nah itu angkanya berbeda sendiri. Yang kedua ada 85, kemudian urut 86, kemudian yang selanjutnya urut 87. Nah, itu cara menghafalkan angka pada terminal relay supaya kalian mudah ingatnya ya. Nanti kita acak dari belakang atau dari tengah kalian kan gitu. Jadi ada 30, saya ulangi lagi, yaitu 85, 86, 87. Kemudian mengetahuinya gimana? Nah, ini ada yang biasanya ada tulisannya, contohnya ini, ya, ini ada tulisannya. Di sini ada 87, 85, kemudian 86, 30. Nah, itu ada. Kemudian kegunaannya apa? Yang pertama 30. 30 ini nanti akan mendapatkan arus dari positif baterai langsung kemudian menuju ke kaki relay 30. Jadi dari sini akan langsung mengalir ke 30 relay. Jadi fungsinya 30 relay itu fungsinya mendapatkan ini positif baterai langsung. Ya. Kemudian yang selanjutnya 87. Ya, jadi kalian mengingatkannya 30 sama 87 itu nanti itu berdampingan. Nah,
jadi satu line. 30 kemudian dia akan mengalir ke 87. 87 ini nanti dia akan menuju ke komponen yang akan dihidupkan, contohnya lampu tadi ya. Jadi dari 30 kemudian ke 87 ke komponen atau beban kelistrikan yang digunakan, contohnya lampu. Yang kedua yaitu ada 85 sama 86. Nah, ini digunakan sebagai switch-nya. Jadi yang 85 mendapatkan switch ya, yang 86 mendapatkan langsung massa, bisa massa dari baterai, bisa langsung massa ke bodi, karena baterai ini kan massanya langsung mengalir ke semua bodi kendaraan ya. Jadi 85 itu mendapatkan switch, misalnya saklar lampu ya, kemudian 86 itu ke beban kelistrikan ke massanya ya. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk terminalnya. Kalau kebalik ini nggak masalah ya, antara 85 sama 86 dibolak-balik nggak masalah ya. Di dalamnya dia hanya sebuah kumparan, ada kumparannya. Kalau pengen lihat bisa saya perlihatkan. Sebenarnya ini agak susah bukanya ini. Itu alat. Nah ini di dalamnya komponen relay ya. Ini ada lilitan. Lilitan ini akan terhubung dengan terminal 85 sama 86. Ketika lilitan ini dialiri arus listrik, dia akan menjadi magnet. Nah, ketika menjadi magnet, maka saklar antara 30 sama 87 ini akan terhubung. Jadi harus dari baterai menuju langsung ke beban kelistrikan. Jadi nanti seperti itu cara kerja relay. Selebihnya nanti saya akan diperlihatkan gambarnya. Bisa dipahami ya? Itu komponen relay. Nah, itu komponen-komponen dasar kelistrikan yang harus kalian pahami. Jadi semua komponen ini ya, dari baterai tadi ya, atau disebut aki, kemudian kabel listrik atau kabel kelistrikan, kemudian switch atau kontak, kemudian ada sekring, kemudian ada kalian harus paham dan harus tahu fungsinya, karena di semua sistem kelistrikan di kendaraan pasti menggunakan ini semua. Tidak ada yang lepas dari komponen. Jadi kalian kalau sudah tidak paham ini ya nanti susah lanjutnya ke sistemnya. Oke, mungkin itu dari saya untuk penjelasan sistem dasar kelistrikan ya. Nanti selebihnya kalau mungkin tidak paham ya bisa komentar atau kasih pertanyaan ke saya, nanti akan saya jelaskan ke video selanjutnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.